habis dari kamar mandi ini dia buka pintu. Nah di pojokan itu mas, kalau seperti ini ada kepala perempuan. Langsung histeris yang perempuan mas. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum Mas Irfan. Ya siap. Mas Irfan ini katanya ketika itu KKN di rumah kosong yang angker, di situ banyak mendapati gangguan ya Mas ya. Okay. Itu gimana awalnya Mas? Tentang KKN itu, kita sebenarnya kan KKN itu program kampus ya. Iya, iya. Program kampus yang mana KKN itu yang mana itu adalah di semester akhir. KKN itu kita berada di Kecamatan Pronojiwo. Pronojiwo ya. Kecamatan Pronojiwo. Dari awal kita sudah lumayan, momok kita bukan tentang horor sebenarnya sih Pak. Yang kita takutkan dari awal itu kan waktu itu 2022 kita. 2022 itu yang mana Pronojiwo masih dalam zona merah. Sebenarnya itu banyak momok di mahasiswa. Zona merah maksudnya gimana? Zona merah yang mana di sana itu kan rawan erupsi. Sebenarnya momok kita awalnya bukan tentang KKN Desa Penari seperti momok-momok yang beredar seperti itu. Cuma waktu itu kita momok kita takut tentang adanya erupsi susulan dari Semeru. Nah, karena kita sudah ditentukan oleh kampus untuk kita KKN di Pronojiwo, jadi kita itu langsung bersama-sama menuju Pronojiwo tersebut. Jadi seperti itu. Berapa kelompok di sana? Di Pronojiwo itu semua desa kita isi kecuali desa Supiturang, Mas. Karena Supiturang itu masih zona yang kurang aman. Jadi seperti itu. Kebetulan kita berada di desa Pronojiwonya sendiri. Berada di desa Pronojiwo sendiri. Awal sih sebenarnya kita aman-aman aja sebenarnya sih Mas. Awal kita aman-aman aja, yang mana kita berangkat itu kita dengan niatan kita memang benar-benar ingin mengabdi kepada masyarakat. Cuma waktu awal itu memang kita sudah kesulitan karena Pronojiwo itu adalah desa yang otomatis menjadi kecamatan. Akhirnya kita mencari kontrakan untuk menjadi posko itu sangat sulit gitu Mas. Tapi secara tiba-tiba dari pihak desa kita mengabari dan menawarkan salah satu posko di sebuah dusun yang mana itu awal masuk menuju wisata Kapas Biru. Jadi itu jalannya menuju ke Kapas Biru. Jadi seperti itu. Awal kita sih masih aman-aman aja, cuma lama kelamaan kita itu ada beberapa yang memang kayak kurang rasional untuk kita nalarkan gitu Mas. Meskipun awal kita nggak terlalu memikirkan hal-hal gaib seperti itu, cuma hal itu memang sering banyak yang teman-teman merasakan. Bahkan bukan hanya satu atau dua orang. Itu hampir kelompok yang perempuan melihat tentang sosok yang menampakkan dirinya gitu Mas. Iya iya. Nah itu kan posko itu kan nggak dibilang dulu sama Pak Kadesnya. Kalau di situ rumah kosong angker gitu. Di sana itu sebenarnya penghuninya itu ada, cuma sudah sepuh Mas. Sudah sepuh dan karena poskonya itu ditempati kita, akhirnya orang tersebut pindah kepada di rumah depannya gitu. Jadi seperti itu. Dan kita nggak tahu sih itu memang benar-benar penghuni atau ada gangguan dari orang-orang yang memang kurang suka dengan kehadiran kita. Cuma memang dampak dari itu membuat banyak teman-temannya terutama yang perempuan itu banyak ketakutan Mas gitu. Secara letak geografis itu
di dekat jalan umum apa gimana? Secara geografis itu masuk gang, itu menuju jalan, itu kan ada loket masuk menuju apa namanya Kapas Biru. Iya, iya. Pas itu rumah terakhir. Yang sebelum Berarti masih masuk gang itu ya? masih masuk gang. Jadi memang lokasinya lumayan sepi. Meskipun ketika di luar gang itu memang jalan raya. Jadi seperti itu, Mas. Yang apa ya namanya ya, tentang kejadian-kejadian itu bukan hanya 1-2 kali, Mas. Terjadi. Awal kejadian gimana itu, Mas? Awal kejadian sendiri sih sebenarnya ya karena kita masih baru, itu kan kita hari pertama dan hari kedua kita masih aman-amannya saja, Mas. Cuma beberapa hari setelah itu saya sendiri itu dengan teman, waktu kita habis melakukan par atau kita sudah sudah ke masyarakat, kita santai-santai. Kan segini, sebelum itu kita menjelaskan bahwasanya dari ketentuan kampus antara posko laki-laki dengan perempuan itu kan lain. Iya, iya. Dan jaraknya itu lumayan, hampir 200-an meter lah. Itu jaraknya. Jadi untuk awal kejadian itu berada di posko laki-laki. Yang mana malam-malam itu kita santai-santai, saya dengan teman saya 2 orang, kita ngobrol sama minum kopi dan rokokan. Itu anehnya, Mas ya, ada anak kecil yang mana itu hanya memakai daleman, Tuyul lah. kemungkinan. Dan itu siapa yang lihat? Awalnya itu yang melihat saya, Mas. Kita melihat, kita samar-samar melihatnya. Cuma ketika sudah lewat, saya kaget dan ternyata saya kira itu hanya saya kan yang melihat. Ternyata teman saya juga kaget. Loh, kok ada anak kecil yang lewat gitu? Iya, iya. Akhirnya kita mempunyai kesimpulan, kok ada anak kecil malam-malam sendirian kan gitu, Mas. Sempat Mas nyapa nggak itu? Enggak, itu cuma lewat di depan, Mas, di depan jalan posko kita. Nah, itu awal dari mana kita mulai merasakan hal-hal yang tidak enak gitu. Sebenarnya kalau di posko laki-laki lumayan aman, Mas, gitu. Lumayan aman. Cuma yang di posko perempuan. Nah, ketika melihat sosok itu sempat bicara nggak, ngumpul dengan temannya kalau melihat itu? Iya, kita sempat kumpul dan akhirnya kita bercerita dengan teman-teman perempuan bahwasanya kita pernah melihat sosok anak kecil atau bisa dibilang tuyul itu, Mas. Dan sampai akhirnya ketika kita kumpul, ada salah satu cewek yang mungkin dia kepekaannya itu nggak sempat apa gimana cewek itu? Cewek itu di satu kelompok kita, Mas, kita teman KKN kita bercerita di posko perempuan, dan waktu itu satu orang ini mungkin peka ya. Dia bilang bahwasanya kayaknya di sini juga ada gitu. Tapi kita mengabaikannya karena memang masih belum ada hal-hal yang memang dari orang tersebut menampakkan secara langsung. Terus habis itu yang di perempuan ini beberapa hari setelah dari kita kejadian pertama di posko laki-laki ini, ada teman perempuan ini, kita melihat sebuah sosok di ngetok-ngetok pintu di kamar apa gimana itu? Dari luar, Mas. Dari luar. Karena waktu itu teman-teman perempuan masih tidur. Malam-malam ada yang ngetok pintu. Dan ketika dia itu ngabari di grup, kan mereka kira itu adalah teman-teman cowok. Teman cowok kaget. Kok bisa? Wong di cowoknya ini nggak ada yang ke perempuan. Akhirnya ketakutan lah dari si cewek, dan dengan dia membangunkan teman-teman yang lain, dan akhirnya kita untuk menetralisir ketakutan mereka, kita ke posko cewek. Dan
itu kita sudah mulai merasakan bahwasanya oh ini tempat ini lumayan gitu Mas. Lumayan angker. Lumayan angker. Memang dari segi hawa sudah beda tak? Iya, dari segi hawa dan dari segi teman kita yang peka mungkin yang cewek itu sudah mengabarkan itu, dan memang mungkin di sini tempatnya lumayan angker. Mas tidak tanya ke pihak setempat, warga setempat bahwa ada apa di rumah ini kok bisa angker gitu. Itu kita pernah waktu kita melakukan ini sebenarnya. Waktu kita pendekatan dengan masyarakat itu ada yang tanya kepada kita, di mana nih poskonya gitu. Iya, yes. Itu Bu di loketnya Kapas Biru, rumah kosong. Rumahnya Bu siapa ya, kita lupa karena itu kejadian kan 2022 lah yang lalu. Iya, iya. Di rumah ada Mbok itu Bu itu. Akhirnya katanya orang warga tersebut, loh di sana sampean katanya. Iya Bu. Ya wis, semoga baik-baik aja gitu. Sebenarnya nggak ada. Udah, ya. Iya, sebenarnya sudah nggak apa namanya, nggak begitu kita nggak begitu memikirkan. Cuma ketika kita cocok logi masih dengan kejadian-kejadian, mungkin warga banyak yang tahu, cuma karena memang nggak ada tempat lagi, akhirnya warga cuma membantu dengan seperti itu gitu. Dan akhirnya kita itu berinisiatif ya, kita berinisiatif setiap malam kita melakukan ngaji Mas. Pengajian. Kita ngaji di posko perempuan setiap malam dengan niatan agar tidak semakin menjadi-jadi. Tapi di luar dugaan semakin menjadi-jadi Mas. Sampai waktu ada kunjungan dari pihak kampus, mengunjungi posko perempuan. Kalau posko laki-laki kan tempatnya kurang memenuhi untuk menjadi dikunjungi. Emang kenapa di posko laki-laki itu? Di posko laki-laki tempatnya kecil Mas. Oh, kecil. Lebih besar punya perempuan. Akhirnya dosen-dosen kita arahkan kepada posko perempuan. Apa lebih banyak anggota perempuan daripada laki-laki? Oke, lebih banyak anggota perempuan. Berapa orang kalau perempuan itu? Perempuan itu sekitar 7 orang. Sementara laki-laki 4 cuma Mas. Jadi lebih besar poskonya perempuan gitu. Lebih besar posko perempuan. Dan waktu kunjungan itu ketika kita sudah selesai, kita foto bersama kan Mas. Iya. Setelah itu kita setelah kepergian dari kunjungan, dari dosen ini pergi dari posko kita, ada yang mengecek fotonya. Iya. Ternyata dari dalam jendela itu kita melihat sosok mengintip perempuan. Sosok gimana itu Mas? Apa auranya gimana itu, wajahnya itu? Auranya itu kalau dari secara fisik fotonya itu kayak putih gitu Mas. Putih, perempuan, dan dia melihat kepada arah kita. Jadi ketika itu siapa yang mengecek? Pihak perempuan apa laki-laki? Pihak perempuan. Dan akhirnya ketika sudah seperti itu, kita melihat semua. Dan ternyata memang nampak jelas. Ketika sudah nampak jelas itu gimana reaksi mereka Mas? Reaksi mereka sebenarnya kalau dari kita yang laki-laki Mas, karena kita ini yang laki-laki ini cuma hanya menenangkan perempuan. Menenangkan yang perempuan. Habis itu yang perempuan ini ngekeh ingin pindah posko. Cuma kita tahan gitu. Sabar aja, mungkin ini hanya efek kamera gitu mungkin. Hari 13 kita sudah ada kunjungan dari posko, dari pihak kampus di minggu pertama, dan itu kita sudah ditampakkan secara nampak di foto tersebut. Iya. Tapi nggak sampai di situ sebenarnya Mas. Yang paling parah itu di akhir. Sementara itu berapa hari KKN di sana itu? Untuk di sana sendiri, karena memang KKN-nya kita ini 40 hari Mas ya. KKN-nya kita ini 40 hari,
kita itu di posko tersebut kita memang nggak sampai selesai karena memang kita sudah nggak kuat. Kita di sana sampai hari ke-20. Setengah apa ya? Setengah KKN lah. Setengah KKN kita pindah. Pindah kemana itu Mas? Pindah di lokasi yang lumayan jauh dari lokasi tersebut dan di pinggir jalan raya Mas. Nah tadi ketika melihat sosok itu sempat bicarakan ke pihak kampus enggak kalau itu horor gitu Mas? Kita nggak membicarakan ke pihak kampus Mas karena memang hal-hal tersebut kan pihak kampus itu nggak begitu terlalu memikirkan tentang hal seperti itu, dan itu mungkin kita bicaranya bukan ke pihak kampusnya, ke dosen pembimbing kita. Sama dosen pembimbing kita ya kita disarankan untuk melakukan ngaji setiap malam. Untuk menetralisir gitu katanya, menetralisir dari gangguan-gangguan seperti itu. Nah itu kan hari ke-13 kita ditampakkan foto ya Mas ya. Iya. Waktu itu di hari ke-19-nya kan kita 20, bukan 19 kayaknya, di 18. Hari ke-18 kita kan selalu rutin. Dari kejadian pertama kita rutin ngaji, dan akhirnya ketika di hari ke-18 ini seperti biasa kita setelah selesai ngaji kita pulang, yang laki-laki pulang ke posko. Ketika pulang ke posko itu jam berapa? Itu sekitar jam 10-an Mas. Jam 10 ngaji, mulai ngaji dari jam 9 sambil kita evaluasi harian. Gitu. Habis itu pulang ke posko laki-laki. Yang perempuan ini seperti biasa juga istirahat gitu. Ketika kita sudah pulang Mas ya, pulang yang laki-laki pulang jam 10, yang perempuan juga istirahat. Ada salah satu dari teman kita perempuan itu pingin ke kamar mandi. Waktu pengen ke kamar mandi kan lokasinya kan ini Mas, kita tidurnya di ruang tamu. Habis itu ini ada pintu, buka pintu itu adalah dapur. Dapur dan ada kamar mandi. Ketika teman kita ini buka pintunya dapur. Itu sebenarnya masih aman-aman aja. Dia ke kamar mandi. Habis dari kamar mandi ini dia buka pintu. Nah di pojokan itu Mas, seperti ini. Pojokan itu ada kepala perempuan. Waduh, kepala perempuan? Iya. Gak ada badannya? Gak ada badannya. Kayak kuyang itu. Seperti itu Mas. Langsung histeris yang perempuan Mas. Ketika nampak seperti itu, dia sama siapa itu? Sendirian atau gimana? Sendirian. Cuma ketika menjerit, akhirnya teman-teman yang perempuan bangun semua. Iya histerisnya. Habis itu buka pintu dapur. Kan harusnya kan hilang Mas. Iya. Masih kelihatan semua. Waduh, semuanya ikut melihat itu. Semuanya ikut melihat. Akhirnya nggak selang lama hilang. Langsung perempuan ini nelfon kita untuk menemani menjaga tidur di depan. Jam berapa tuh itu Mas? Itu sudah sekitar jam 12-an. Akhirnya kita ke perempuan semuanya, dan kita sambil diskusi untuk kayaknya nggak aman untuk kita di sini terus. Harus pindah gitu. Harus pindah. Itu dari pihak perempuan yang minta pindah itu. Dari perempuan itu kan dari awal sudah minta pindah Mas. Cuma kita tahan-tahan. Cuma ketika memang itu nampaknya sudah banyak Mas ya. Iya. Itu kita khawatir. Hari 18 itu kita niat pindah sambil kita cari-cari dan tanya-tanya ke orang-orang. Di hari ke-19-nya itu juga kita ditampakkan juga lagi. Kita sudah menemukan dan kita hanya prepare tinggal pindah. Ada yang perempuan itu keluar dari dapur. Keluar dapur itu kan ada lahan luas gitu Mas ya. Lahan luas tapi nggak ada rumah. Nggak ada rumah. Cuman ada saja gitu. Iya.
itu dia melihat sosok perempuan lagi. Itu sosok yang sama dengan yang di dapur itu. Kalau kita kurang paham ya Mas, karena memang intinya kita waktu di sana cuma ditambahkan perempuan-perempuan saja. Terus yang di belakang bosku, teman perempuan ini melihatnya sosok perempuan dan dia kayang. Kayang? Iya, gini itu. Jalan kayang. Dia jalan mendekati teman kita. Waduh, gimana reaksi dia Mas? Reaksi dia langsung teriak, dan untungnya ketika dia teriak, temannya datang sudah hilang. Hari ke-19. Itu sudah mau prepare sudah ya? Sudah mau prepare. Tambah. Jadi. Jam berapa tadi? Itu jam gak begitu malam kalau itu Mas, jam 9-an. Karena kita masih, yang laki-laki masih di posko perempuan. Si perempuan ini sendirian? Sendirian. Karena dia kan buat ini untuk kita Mas. Buat kopi. Dia itu ke belakang, niatnya dia kan ini mengambil kayu tak? Bukan, panci. Iya, mengambil panci dari belakang. Dia kelihatan seperti itu. Memang di situ nggak ada penerangan sama di ladang itu Mas? Itu penerangan hanya dari posko kita Mas ke belakang. Akhirnya kan kelihatan ini sosok perempuan, kayang, dan itu memang nggak bisa kita bayangkan yang melihat itu seperti apa ketakutannya Mas. Akhirnya di hari ke-20 ini kita sudah nggak kuat gitu. Nggak kuat, kita pindah Mas. Pindah dengan alasan bilang gimana ke kampus itu? Dengan alasan itu tetap banyak gangguan gitu. Kalau dibolehin sama kampus. Sebenarnya kampus itu kan cuma ini Mas. Dananya cuma di awal untuk sewa posko. Akhirnya ketika memang mau pindah posko, dari kita sendiri. Itu. Awal kita memang yang laki-laki itu menguatkan karena memang memikirkan tentang kita harus iuran lagi untuk menyewa posko lagi. Iya. Akhirnya kita pindah dan alhamdulillah itu di sana aman. Nah, ketika pindah tempat KKN itu jaraknya jauh juga Mas dengan KKN yang lama, tempat KKN yang lama itu Mas. Lumayan jauh sudah kita Mas, karena nemunya itu sudah lain dusun dengan posko yang awal ini. Tapi tetap di Pronojiwo. Sana memang sudah gak ada gangguan gitu. Sudah gak ada, alhamdulillah. Itu. Ya Mas, terima kasih Mas sudah hadir dan berbicara dengan kami Suara Horor. Monggo dulu Mas. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makar. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.